semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Termasuk Ronaldo, ini 5 rekrutan terbaik di musim panas 2021-2022. Aaron Ramsdale didatangkan Arsenal dari Sheffield United dengan biaya 30 juta pound sterling pada musim panas lalu. Sempat diragukan keberadaannya di Arsenal, namun Ramsdale pada akhirnya mampu membungkam semua peragu. Kiper tersebut berhasil menunjukkan performa yang sangat impresifnya di bawah mister gawang dan menggusur Leo ke bangku cadangan. Sepanjang beraksi di Liga Primer, Ramsdale mampu mencatatkan clean sheet dari 15 pertandingan. Conor Gallagher tak mendapat tempat di skuad Thomas Tuchel. Conor Gallagher memutuskan meninggalkan Chelsea pada musim panas lalu. Dia hengkang ke Crystal Palace dengan status pinjaman. Di bawah polesan manajer Patrick Vieira, Gallagher menunjukkan performa yang cukup apik. Penampilan apiknya tersebut membuat Gallagher masuk skuad tim nasional Inggris untuk pertama kalinya. Takehiro Tomiyasu direkrut dari Bologna. Pembelian Takehiro Tomiyasu sempat diragukan banyak pihak. Pasalnya pemain asal Jepang tersebut tidak terlalu dikenal di Liga Primer. Namun Takehiro menunjukkan performa solid bersama Arsenal di paruh musim ini. Emmanuel Dennis bergabung dengan Watford dari klub Brugge dalam kesepakatan 4 juta euro. Meski harga transfernya murah, penampilan Dennis tak murahan. Dennis mampu menunjukkan performa yang impresif di klub barunya. Dia sudah mencetak 7 gol dan membuat 5 assist dalam 15 pertandingan di Liga Primer. Cristiano Ronaldo. Setelah 12 tahun bermain di Spanyol dan Italia, Cristiano Ronaldo akhirnya pulang ke Manchester United. Ronaldo kembali ke Liga Primer pada usia 36 tahun. Tidak sedikit yang meragukan Ronaldo bisa menunjukkan performa terbaiknya di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Inggris. Nyatanya, Ronaldo kini masih belum berhenti mencetak gol untuk Manchester United. Mantan pemain Real Madrid dan Juventus tersebut sudah mencetak 13 gol dan 2 assist. Ronaldo sumber masalah bagi Manchester United, itu omong kosong. Tidak sedikit orang yang beranggapan kalau Cristiano Ronaldo adalah penyebab keterpurukan yang dialami oleh Manchester United saat ini. Sesuatu yang terdengar seperti omong kosong di telinga ex-The Devils Mikael Silvestre. Setelah 12 tahun melalang buana bersama Real Madrid dan Juventus, Ronaldo akhirnya kembali merumput ke Old Trafford. Kedatangannya dari Turin hanya memakan biaya 12,5 juta pound sterling untuk Manchester United. Ronaldo sudah jauh dari kata muda, tapi Manchester United punya alasan untuk merekrutnya. Pria asal Portugal tersebut belum menunjukkan penurunan dan masih punya insting yang tajam dalam urusan mencetak gol. Dan pada musim ini, Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya. Dia sudah menghasilkan 13 gol dari 18 penampilan. Sayangnya, catatan apik tersebut tetap diiringi oleh sejumlah komentar negatif dari publik. Ex-Liverpool Jamie Carragher adalah salah satu orang yang menganggap Ronaldo sebagai masalah. Menurutnya, Ronaldo cuma bisa berkontribusi mencetak gol. Dia enggan terlibat ketika MU sedang dalam fase bertahan. Komentar tersebut sampai ke telinga Silvestre yang pernah membela Manchester United cukup lama. Komentar soal dia menjadi masalah benar-benar omong kosong. Lihat rasio gol yang dia cetak, peluang yang tercipta sejak awal musim. Dia ingin membantu, ingin meraih trofi. Dia tak datang ke United untuk bersantai sebelum pensiun. Ini tantangan yang lebih besar dari klub sebelumnya, ujar Silvestre. Alih-alih menganggap Ronaldo sebagai masalah, dia merasa Ronaldo adalah pemimpin di klub saat ini. Dan peran itu telah dilakukan olehnya tanpa harus mengenakan ban kapten di lengannya. Dia meninggalkan United setelah memenangkan Ballon d'Or, memenangkan Liga Primer dan menjadi pemain papan atas. Dia tahu akan ada yang mempertanyakan dirinya dan apa yang bisa dia berikan. Tapi dia adalah seorang pemimpin.
Dia tidak mengenakan ban kapten, tapi dia menunjukkan jalan. Dan semua yang dia lakukan itu positif. Bongka Silvestre menambahkan, deal, gelandang Prancis ini sepakat gabung Manchester United. Spekulasi siapa rekrutan pertama Ralf Rangnick di Manchester United mulai terungkap. Setan Merah diklaim akan mengangkut gelandang Marseille, Boubacar Kamara. Melansir Fortu, rekrutan pertama Rangnick nanti adalah seorang gelandang. Setan Merah akan mendatangkan Boubacar Kamara dari Marseille. Menurut laporan tersebut, sejak awal Rangnick ingin memperkuat lini tengah MU. Dia merasa MU kekurangan gelandang bertahan di tim mereka. Rangnick juga merasa kehadiran gelandang bertahan yang bagus itu krusial, karena taktiknya baru bisa diterapkan dengan optimal dengan kehadiran gelandang bertahan yang bagus. Itulah mengapa fokus Rangnick adalah mendatangkan gelandang bertahan. Kamara dilaporkan memenuhi kriteria yang diinginkan Rangnick dari gelandang bertahan yang dia cari. Manchester United mulai mengebut transfer Kamara. Sang gelandang sedikit lagi akan pindah ke Manchester United. Ini dikarenakan Kamara sudah sepakat untuk bergabung dengan MU. Dia sudah menyepakati kontrak bersama Setan Merah. Sekarang tinggal United bernegosiasi dengan Marseille. Mereka berharap bisa mengamankan jasa sang gelandang di bulan Januari nanti. MU dilaporkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Kamara, karena dirinya bisa direkrut di angka 20 juta euro saja. Ini disebabkan karena kontrak Kamara akan habis di musim panas tahun 2022. Jadi Marseille bersedia menjualnya dengan harga yang rendah. MU akhirnya gelar latihan pagi, tapi 3 pemain cuma bertahan 10 menit dan kembali pulang. Skuad Manchester United akhirnya kembali menjalani sesi latihan, usai markas mereka di Carrington sempat ditutup guna meminimalisir penyebaran wabah COVID-19. Karena adanya beberapa pemain dan staf MU yang positif COVID-19, laga melawan tuan rumah Brentford pada Rabu 15 Desember kemarin terpaksa ditunda. Kini MU akhirnya kembali membuka markas latihan mereka pada Selasa 21 Desember 2021. Para pemain pun kembali mendatangi Carrington untuk berlatih jelang laga melawan Newcastle pekan depan. Di hari pertama latihan ini, tak semua pemain bertahan lama di Carrington. Menukil The Sun, ada 3 pemain yang langsung kembali pulang tak lama usai sampai di sana. 3 pemain itu adalah Luke Shaw, Jesse Lingard, dan Mason Greenwood. Ketiganya diklaim hanya bertahan 10 menit sebelum kembali pergi. Meski demikian, hingga kini belum diketahui apa alasan pasti ketiga pemain tersebut langsung meninggalkan Carrington tak lama usai tiba. Rupanya MU memang sengaja membagi sesi latihan kali ini ke dalam beberapa bagian setelah Carrington sempat mengalami penutupan.